Oke, teman-teman semua ya, berjumpa lagi dengan channel saya ya teman-teman ya, yang masih akan selalu memotivasi teman-teman semua untuk bangkit, untuk berjuang, untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini masih menonton, sedang menyaksikan video ini, kita doakan sama-sama ya teman-teman ya, maupun orang yang maupun teman-teman yang lain yang sedang menonton ataupun yang tidak menonton video ini, kita doakan supaya teman-teman yang lain juga dan kita semua juga dan teman-teman juga yang masih diberikan sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan ya teman-teman ya, terutama diberikan kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya jelaskan tujuan saya dulu ya teman-teman ya, kenapa saya membuat video-video seperti ini, yaitu tujuannya adalah untuk memotivasi, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Karena memang rasanya itu nggak nyaman sekali ya teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, setiap harinya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu merasakan rasa tidak nyaman di tubuhnya ya teman-teman ya, silih berganti ya teman-teman ya. Nah, jadi saya juga pernah merasakan itu, jadinya ya tadi teman-teman ya, saya juga ikut prihatin ya teman-teman ya, saya juga ikut merasakan, saya juga tahu betul apa sebenarnya yang kalian butuhkan itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah, jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini adalah untuk menenangkan hati kalian. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini, selain yang fisiknya yang terkena ya teman-teman ya, itu terkena mentalnya juga. Jadi eh, kita itu seharusnya sembuhnya cepat ya teman-teman ya, karena mental kita itu drop, kita mengalami trauma, jadinya sembuhnya agak terhambat ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menyembuhkan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini harus dibutuhkan pemahaman, harus dibutuhkan ketenangan ya teman-teman ya, kenyamanan. Nah, jadi supaya cepat memulihkan ya, cepat memperbaiki dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan kecemasan berlebih. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah membuat nyaman pikiran kalian dan mengarahkan kalian ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk video kali ini teman-teman ya, yang mau saya bahas adalah ciri-ciri orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Kenapa saya membahas tentang pembahasan seperti ini? Karena banyak sekali teman-teman itu pasti mengalami yang namanya penasaran ya teman-teman ya, ingin tahunya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini, ingin tahunya sangat tinggi sekali, selalu menyamakan keadaannya dengan keadaan orang lain, selalu ingin tahunya itu benar-benar ingin tahu banget gitu ya teman-teman ya, apakah yang dia rasakan itu sama sama orang yang sudah membaik, apakah dia itu belum membaik sama sekali, sekarang aku itu ada di posisi yang mana. Nah, jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selain memikirkan penyakit, selain memikirkan sensasi, juga selalu memikirkan hal-hal yang seperti itu ya teman-temannya, dan itu adalah hal wajar, saya juga dulu mengalaminya. Makanya saya juga ingin membuat video-video seperti ini ya, supaya kalian itu bisa membandingkan ya teman-teman ya, bisa membandingkan diri kalian sekarang ini ada di fase yang mana ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ini menceritakan atau membahas hal seperti ini itu menurut pengalaman saya ya, ya teman-teman ya. Jujur ya teman-teman ya, jujur sekali saya ini ilmunya masih cetek ya teman-teman ya. Apalagi untuk masalah ilmu-ilmu tentang kedokteran, tentang penyakit dalam, tentang psikiater, tentang psikolog gitu ya, tentang anxiety. Saya itu ilmunya masih cetek banget. Cuman ya itu tadi ya teman-teman ya, karena pengalaman saya itulah, jadi saya tahu ya teman-teman ya. Jadi saya itu eh, tahu apa yang harus saya berikan ke teman-teman, apa yang harus saya edukasikan ke teman-teman semua ya teman-teman ya. Nah,
nggak usah berlama-lama lagi ya teman-teman ya. Nah jadi untuk ciri-ciri atau sensasi atau ciri-ciri orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung ya teman-teman ya, itu saya bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu di masalah fisiknya atau organnya ya teman-teman ya. Jadi organ ini bukan singkatan ya teman ya, bukan bukan orang ganteng ya teman-teman ya. Organ ini adalah anggota tubuh ya teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya teman-teman ya, dari dalam tubuh kita juga ya teman-teman ya. Itu adalah organ-organ tubuh kita. Nah, yang kedua itu dari psikisnya atau mentalnya ya teman-teman ya. Nah, jadi saya bagi menjadi dua. Jadi orang-orang yang sudah membaik itu saya bagi menjadi dua ya teman-teman ya, di masalah mentalnya sama di masalah fisiknya ya teman-teman ya. Nah, jadi saya bahas tentang fisiknya dulu ya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu di fisiknya ya teman-teman ya. Itu di fisiknya untuk sensasinya itu sudah mulai berkurang ya teman-teman ya, bukan hilang ya teman-teman ya, bukan menghilang, sudah mulai berkurang. Seperti contohnya kayak nafas berat dulu, ketika sedang masih parah-parahnya kan, nafas berat itu sering dialami itu mungkin setiap hari ya teman-teman ya, setiap hari bahkan dari pagi sampai sore itu dirasakan terus. Terus kemudian jantung debar-debar, terus kemudian mata buram dan lain sebagainya itu sering dirasakan setiap hari silih berganti ya teman-teman ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah membaik, yang udah sembuh dari gangguan asam lambung, ini sensasinya sudah berkurang dan bahkan sudah mulai hilang ya teman-teman ya, sudah mulai cuma tinggal nyolek-nyolek aja itu sudah dikatakan sembuh ya teman-teman ya. Karena bisa dikatakan sembuh ya karena itu tadi ya teman-teman ya, dia itu sudah bisa beraktivitas kemana-mana ya teman-teman ya, sudah bisa jalan jauh, sudah bisa bepergian jauh ya teman-teman ya, tanpa menghiraukan sensasi lagi. Nah itu untuk di fisiknya ya teman-teman ya. Dan untuk di mentalnya, untuk di mentalnya ini yang paling banyak ya teman-teman ya, yang paling banyak itu di bagian mentalnya ya teman-teman ya. Yang pertama itu di bagian mentalnya itu adalah ketika mendengarkan berita buruk itu sudah tidak merasakan takut lagi, sudah tidak merasakan cemas lagi ya teman-teman ya. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah mulai membaik, yang atau yang sudah sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu. Yang pertama itu di masalah mentalnya itu, dia itu sudah tidak takut lagi mendengar berita buruk. Beda dengan dulu ketika dia itu masih parah-parahnya ya teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini ketika lagi masih parah-parahnya, ketika mendengar berita buruk, entah itu berita kematian atau berita kecelakaan, itu mereka langsung merasakan yang namanya bergetar badannya ya teman-teman ya. Pikirannya itu langsung berhenti sejenak memikirkan kejadian itu ya teman-teman ya. Seolah-olah kejadian buruk itu akan menimpa pada diri kita. Nah itu yang kita rasakan dulu ketika kita sedang parah-parahnya ya teman-teman. Beda dengan sekarang ketika sudah membaik itu mentalnya itu sudah agak kuat, sudah mulai kuat. Jadi dia tuh mendengar berita-berita buruk itu dia sudah nggak terlalu cemas lagi ya teman-temannya. Nah yang kedua itu, untuk yang kedua di masalah mentalnya itu ketika mendengar ketika apa menganggap sebuah kematian itu adalah hal yang sangat wajar ya teman-temannya. Nah itu di sini yang paling sakral sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan kecemasan berlebih. Di hal kematian ini yang paling menakutkan sekali ya teman-teman ya. Ketika orang tersebut masih mengalami parah-parahnya mendengar sebuah kematian ya teman-teman ya, itu langsung dia itu pasti pikirannya kemana-mana, terus kemudian keringat dingin, tremor, terus dia itu langsung gejala fisiknya langsung muncul ya. Ketika dia itu teringat tentang kematian, langsung mengalami panic attack ya teman-teman ya.
kayak tiba-tiba itu panic attack, badan itu rasanya nggak nyaman, badan itu rasanya bergetar, terus kemudian seperti ada suatu hal di tubuh yang nggak nyaman, yang melemahkan hati kita, terus kemudian kita itu jadi nggak karuan rasanya ya teman-teman ya, itu karena kita mengingat-ingat tentang kematian. Nah, untuk orang-orang yang sudah membaik, ketika mereka mengingat tentang kematian itu malah tidak takut atau tidak cemas ya teman-teman ya, itu menganggap bahwa kematian itu adalah hal yang sangat wajar. Memang semua orang itu bakal mengalaminya ya teman-teman ya. Nah, itu untuk yang selanjutnya ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya itu lupa dengan sensasi-sensasi yang dulu pernah dia rasakan ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa sensasi yang memang dia itu lupa yang dirasakan dia itu ya teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang sudah disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih, mereka itu lupa dengan sensasi yang pernah mereka rasakan ketika dulu sedang parah-parahnya ya. Contohnya saya ya teman-teman ya, ketika teman-teman tanya sama saya, eh, dulu masnya merasakan sensasi apa aja, seperti apa aja sensasi yang mas rasakan. Jujur saya untuk rasanya, lebih apanya ya, untuk lebih detailnya itu saya benar-benar lupa ya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman bilang atau mengeluhkan sesuatu, oh mas saya badannya lemes, kakinya ikut lemes, terus kemudian badan saya sempoyongan, rasanya nggak nyaman. Nah itu baru saya mengingat, baru saya bisa merasakannya juga. Oh iya, saya dulu pernah seperti itu. Tapi kalau untuk menyebutkan itu benar-benar ya, ada beberapa yang lupa, ada beberapa yang masih ingat juga ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk masalah di mental ini mulai cuek ya teman-teman ya, mulai cuek dengan sensasi-sensasi yang nyolek-nyolek seperti yang saya bilang dari awal tadi itu ya teman-teman ya. Untuk di masalah fisiknya tadi itu kan, untuk sensasinya masih ada tetapi sudah jarang ya teman-teman, sudah jarang dirasakan ya teman-teman ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah membaik ini sudah mulai merasakan cuek ya teman-teman ya, sudah mulai cuek dengan sensasi yang hadir. Karena ya itu tadi, mentalnya sudah kuat ya teman-teman ya. Contohnya seperti saya juga ya teman-teman ya, ketika saya sudah mulai mau membaik itu ya teman-teman ya, ketika merasakan perut begah, ya memang sudah sering saya rasakan begah seperti ini. Bahkan dulu saya itu lebih parah lagi rasanya begahnya. Masa ini cuma nyolek-nyolek aja saya takut, ya udah biarin aja gitu, lakukan aktivitas seperti biasa. Nah yang saya alami itu seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian apa tadi, sudah mulai cuek ya teman-teman ya, sudah mulai cuek dengan sensasi yang hadir ya teman-teman ya. Terus kemudian tidak pernah panik attack lagi ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin di sini sudah mengalami semua ya teman-teman ya, apa itu panik attack ya teman-teman ya. Jadi serangan panik ya teman-teman ya, serangan panik itu datangnya kapan aja ya teman-teman ya, bisa malam, bisa siang, bisa sore, bisa pagi, bisa ketika kita itu sedang makan, bisa ketika kita itu sedang santai-santai ya teman-teman ya. Itu serangan panik itu tiba-tiba hadir dan rasanya itu nggak nyaman. Dan ketika rasa yang paling menakutkan, yang paling saya menakutkan itu ya panik attack itu tadi ya teman-teman ya, ketika hadir itu rasanya nggak nyaman. Jadi hawa di dunia ini seperti terhisap semua sama diri kita ya teman-teman ya. Dari badan mulai nggak nyaman, terus kemudian hawa di sekitar kita itu kayak seperti menyerang kita gitu. Terus rasanya di badan itu terus nggak nyaman, perasaannya gelisah, pikiran ke arah ke kematian, terus pikiran tuh kemana-mana ya, apakah pertanda-tanda ini, apakah ini saatnya, terus kemudian jantung debar-debar, nafas berat. Pokoknya teman-teman ngerasain lah ya, panic attack itu seperti apa rasanya, ya seperti itulah ya teman-teman, yang nggak nyaman sekali dan nggak mau lagi ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi sudah tidak pernah merasakan panic attack lagi ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian bisa makan makanan yang dulu pernah dimakan tapi menimbulkan sensasi ya teman-teman ya, atau makan makanan pantangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ketika makan pantangan sudah nggak merasakan sensasi lagi, nah itu sudah mulai, berarti sudah membaik ya teman-teman ya. Beda sama dulu ya teman-teman ya. Contohnya ketika teman-teman masih parah-parahnya,
teman-teman makan pantangan satu kali aja langsung efek ya teman-teman ya, langsung nggak nyaman banget di badan ya. Contohnya kayak kalau saya ya teman-teman ya, yang saya hindari itu dulu makanan pantangan yang paling cepat ngefek di tubuh saya itu ketika terkena gangguan asam lambung pas lagi parah-parahnya dulu ya. Itu yang pertama itu adalah kacang kacang tanah ya teman-teman ya, kacang tanah, terus kemudian sambel, kopi, terus kemudian duren, pisang, banyak ya teman-teman ya. Nah, kalau saya makan salah satu itu pasti langsung menimbulkan sensasi. Kalau enggak nanti beberapa jam kemudian, kalau enggak keesokan harinya. Tapi beda dengan sekarang ya teman-teman ya. Ketika saya makan makanan tersebut itu enggak menimbulkan sensasi lagi. Tetapi saya juga harus membatasinya ya teman-teman ya. Karena orang yang sehat saja bisa terkena gangguan asam lambung, apalagi orang yang sudah terkena gangguan asam lambung, sudah pernah terkena gangguan asam lambung, pasti dia itu bakal bisa kembali lagi ke sana. Makanya saya juga hati-hati ya teman-teman ya. Dan ketika apakah saya pernah salah atau salah makan atau penasaran terus menimbulkan sensasi, pernah ya teman-teman ya. Dulu ketika saya sudah mulai agak-agak membaik, saya itu penasaran dengan makanan pantangan, terus saya makan. Ketika makanannya itu sudah masuk, ya itu tadi menimbulkan sensasi. Tapi ketika saya sudah mulai membaik, mental saya sudah kuat, terus saya itu sudah berpikir positif, sudah bisa berpikir positif, sudah bisa mengelola pikiran sendiri, dan akhirnya terlewati saja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pasti mengalami fase itu. Yang penting untuk sekarang teman-teman itu harus terus semangat ya teman-teman ya, harus terus semangat untuk berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini ya teman-teman ya. Karena memang nggak nyaman sekali rasanya ya teman-teman ya. Nah jadi itulah beberapa ciri-ciri ya teman-teman ya yang sudah saya rangkum, eh, ciri-ciri orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya ya teman-teman ya, cuman sepertinya waktunya itu terbatas. Mungkin di video yang lain kali nanti akan saya buatkan ya teman-teman ya. Untuk saat ini saya hanya ingin memotivasi teman-teman supaya nggak kosong ya teman-teman ya jadwalnya, untuk memotivasi teman-teman ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa terus mendukung channel ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga kita berdoa bareng-bareng ya teman-teman ya, maupun kita berdoa untuk teman-teman, untuk orang-orang di luar sana yang menonton ataupun yang tidak menonton, kita doakan sama-sama supaya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu bisa cepat membaik, bisa cepat diberikan pemahaman ya teman-teman ya. Jadi supaya bisa sembuh bersama-sama ya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi, tetap saya ingatkan di akhir video itu pasti saya ingatkan ya teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dengan perasaan tidak nyamannya setiap harinya, yang penasaran apakah bisa membaik, itu bisa ya teman-teman ya. Teman-teman itu pasti bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Teman-teman itu membayangkan aja, bayangkan aja teman-teman itu suatu saat nanti bakalan nggak merasakan sensasi dan sehari-harinya itu merasakan nyaman ya teman-teman ya. Bayangkan aja ke sana ya teman-teman ya, supaya kalian itu semangat ya teman-teman ya, supaya kalian itu tetap berusaha ya teman-teman ya. Semangatnya itu seperti apa sih yang saya contohkan itu, maksudnya itu semangat itu gini ya teman-teman ya. Semangat itu adalah menjalankan pola-pola yang sudah diarahkan oleh mentor-mentor yang sudah membaik ya teman-teman ya. Itulah bentuk semangatnya ya teman-teman ya. Karena ketika kita sudah melakukan metode, kita sudah melakukan cara-cara yang diarahkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sudah membaik ini, kita sudah melakukan metodenya, itu aja kita masih lama sekali membaiknya ya teman-teman ya, apalagi kalau kita nggak melakukan metodenya. Nah jadi kita harus semangat terus, disiplin, kita menjalankan metodenya dengan disiplin, kita selalu mencari ketenangan dengan disiplin,
kita selalu belajar terus tentang gangguan ini dengan disiplin, kita pelajari terus, kita lakukan terus metodenya tanpa pantang menyerah, itulah yang namanya semangat ya teman-teman ya. Kalau kalian semangat terus, prosesnya dijalanin terus, dinikmatin aja prosesnya, nanti secara tidak kalian sadari, tiba-tiba kalian itu sudah, oh iya, enak badanku, oh iya nyaman badanku, lalu kita teruskan ya teman-teman ya, diteruskan pola-pola itu, diteruskan dengan disiplin supaya lebih membaik lagi dan sembuh. Dan syukur-syukur kalian itu bisa membuat video-video seperti ini buat teman-teman di luar sana ya teman-teman ya, karena banyak orang yang bisa menyerap video-video seperti ini, bisa sembuh ya teman-teman ya. Ada juga yang susah untuk memahaminya ya teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang cepat memahaminya, cepat-cepat sembuh lah, cepat-cepat bantulah teman-teman yang lain ya teman-teman ya. Teman-teman merasakan kan rasa nggak nyamannya, nah jadi ayolah kita bantulah, kita bantu teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, saya ketawa-ketawa bukannya mentertawakan gimana-gimana, bukan ya. Saya tertawa dengan kejadian-kejadian dulu ketika saya itu sedang parah-parahnya ya teman-teman. Itu sangat konyol sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini saja videonya. Buat teman-teman tetap selalu semangat ya teman-teman ya. Doakan saya juga selalu sehat. Saya juga mendoakan teman-teman itu supaya cepat sehat, supaya cepat diberikan pemahaman ya teman-teman ya. Jika ada kata-kata yang dari saya yang salah, melukai hati teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya akhiri videonya ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.